Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita yang membahas kitab 40 hadis Nabi sebagai bekal seorang muslim dalam menghadapi musibah ataupun wabah. Dan pembahasan yang akan kita bahas adalah seputar bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya. Karena tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obat penawarnya. Dan yang akan kita bahas adalah hadis yang ke-24 dan ke-25 insyaallah taala. Hadis yang ke-24 kita baca, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ruqa. فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Akhrajahu Muslim. Sahabat Jabir bin Abdullah menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari ruqyah. Ya, jampi-jampi dan yang semisalnya. Kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarga Amr bin Hazm. Datanglah keluarga Amr bin Hazm kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami memiliki ruqyah yang kami gunakan untuk mengobati dari terkena kalajengking. Dan engkau telah melarang yang namanya ruqyah. Ya. Lalu diceritakan bahwasanya mereka memperlihatkan ruqyah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menjelaskan bagaimana ruqyah yang dahulu mereka gunakan itu kepada Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma ara ba'san. Ketika dilihat oleh Rasulullah, diperhatikan ya ruqyah yang dijelaskan oleh keluarga Amr bin Hazm
Ya, maka Nabi mengatakan tidak mengapa. Barang siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Ya. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka kalau kita perhatikan hadis tersebut, bahwasanya ruqyah adalah sudah dikenal dari sebelum datangnya Islam. Pengobatan ruqyah, ya, membacakan ya kalimat-kalimat atau seperti jampi-jampi, itu sudah dikenal sebelum Islam. Dan falamma naha anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atahu ba'd man kana yarki min ladghatil aqrabi. Kemudian tatkala Nabi melarang dari melakukan ruqyah, ada orang yang dahulu sudah menggunakan ruqyah untuk mengobati gigitan kalajengking, itu datang kepada Rasulullah dan menjelaskan, seperti inilah ruqyah yang dahulu kami lakukan untuk mengobati gigitan kalajengking. Ya, artinya dijelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah ya tahu dan tidak melarang kalau memang ruqyahnya seperti itu. Lalu Nabi menjelaskan kepada kita semua, barang siapa yang dia itu bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia melakukan hal tersebut. Itu bersegera untuk melakukan ya perbuatan-perbuatan yang memberikan manfaat kepada saudaranya. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah, yang pertama, para ulama menjelaskan tentang syarat-syarat agar ruqyah itu dibolehkan. Yang pertama adalah syaratnya ruqyah tersebut dengan kalamullah, yaitu dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, dengan firman Allah, atau bi asma'ihi wa sifatihi. Ruqyah itu juga dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya, hendaknya ruqyah itu dengan memakai bahasa Arab dan diketahui maknanya, sehingga jelas apa yang diucapkan dengan bahasa Arab tersebut, apakah lafaz-lafaznya, kalimat-kalimatnya itu benar atau ada yang salah. Ya, kalau diketahui maknanya. Jangan sampai memakai kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang tidak diketahui maknanya. Sehingga ini maksudnya apa ini? Ya. Makanya di sini antakuna ru'yatu bil lisanil arabi wa bima yu'rafu ma'nahu. Ya. Ruqyah itu dengan bahasa Arab dan diketahui ya maknanya. Dan yang ketiga syarat ketika ruqyah, yaitu hendaknya meyakini bahwasanya ruqyah itu hanyalah sebab.
Dan ruqyah itu bukan dia yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada orang yang berkeyakinan ruqyah ini yang menyembuhkan. Tidak, ruqyah adalah salah satu cara dan sebab. Dan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini 3 syarat agar ruqyah itu diperbolehkan. Faedah yang kedua, itu bagaimana para sahabat itu sangat patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah melarang, maka mereka berhenti dari larangan tersebut. Dan ketika ada hal-hal yang dirasa perlu untuk ditanyakan kepada Rasulullah, maka mereka datang kepada Rasulullah untuk menanyakan apa yang mungkin masih ganjal buat mereka. Bertanya kepada Rasulullah. Makanya tadi keluarga Amr bin Hazm datang kepada Rasulullah. Ruqyah seperti ini apakah boleh apa tidak? Bertanya langsung kepada Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah melihat, meneliti, ya, maka tidak masalah karena tidak ada pelanggaran. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya percobaan-percobaan, pengalaman-pengalaman dalam hal pengobatan itu tetap harus memperhatikan dan mengikuti kaidah-kaidah syariat, ketetapan-ketetapan syariat. Jangan sampai hanya berdasarkan pengalaman, oh ini berhasil. Yang penting berhasil, yang penting orang-orang sembuh semua. Kemudian dianggap metode pengobatan tersebut benar. Ya, namun yang perlu diperhatikan adalah apakah metode tersebut, percobaan, pengalaman dalam pengobatan tersebut itu tidak melanggar hukum-hukum syariat ataukah malah sebaliknya. Makanya di sini harus dilihat dari sudut pandang syariat. Percobaan-percobaan medis, ya, metode-metode pengobatan itu harus ditimbang dengan timbangan syariat. Tidak boleh ya melangkai syariat. Meskipun sukses, meskipun berhasil, meskipun banyak orang yang cocok, harus ditimbang dengan timbangan syariat, harus dilihat dengan kacamata syariat. Kalau ada penyimpangan dari sisi aturan-aturan syariat, maka meskipun banyak yang datang, nggak boleh. Ya, maka ini penting. Harus diperhatikan, yaitu seorang muslim, ya jangan gampang terkecoh. Ya, jangan gampang terkecoh. Kadang karena memang kan dicampur-campur, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, campur-campur akhirnya ya di situ tercampur antara yang hak dan yang batil. Dan ini yang hanya bisa memahami adalah para ulama. Orang-orang awam mereka harus bertanya kepada para ulama. Ya, kemudian yang keempat, setiap ruqyah ya yang pernah dicoba dan menghasilkan manfaat dan juga sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama, maka boleh digunakan. Ya. Jadi syarat-syaratnya harus dengan nama Allah, sifat Allah dan juga kalamullah. Yang kedua dengan
bahasa Arab dan maknanya dipahami. Dan yang ketiga, jangan meyakini ruqyah ini yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Ketika ada metode atau model-model ruqyah yang dicoba dan berhasil dan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama, maka boleh untuk dilakukan. Ya. Kemudian ruqyah itu di antara amalan yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi orang lain. Maka bagi orang yang dia memiliki kemampuan untuk meruqyah, ketika ada saudaranya yang membutuhkan untuk diruqyah, maka hendaknya dibantu. Hendaknya dibantu. Ya. Apalagi pada saat seperti pandemi kemarin, ya, maka kita benar-benar dilatih untuk solidaritas, ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah imaniyah, jiwa sosial kita, agar bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang terkena musibah, terkena wabah. Ya, ada yang sampai isoman, isolasi mandiri, tidak bisa kemana-mana. Ya. Maka pada saat-saat seperti itu lebih dianjurkan lagi agar orang yang memiliki kemampuan, kelebihan itu bisa membantu, yaitu saudaranya. Bahkan ya, hukumnya itu bisa berubah menjadi wajib. Karena kalau ditinggalkan, sesuatu tersebut bisa mendatangkan kerusakan, bisa mendatangkan mafsadah, bisa mendatangkan yaitu efek-efek yang memadaratkan, maka orang tersebut wajib untuk membantu. Iya. Ada yang sampai dalam keadaan kritis. Kalau tidak segera dibantu, maka dia akan meninggal dunia. Maka wajib hukumnya untuk dibantu. Ya. Dan semisalnya. Maka faedah yang berikutnya adalah isalun naf'i wa ta'awun ala daf'il waba wa raf'il bala. Itu hendaknya ada kerjasama, saling membantu, saling membahu, memberikan manfaat agar bisa menolak wabah, agar bisa menghilangkan mara bahaya. Dan ini masuk dalam perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Maka ini sangat penting sekali. Memberikan manfaat kepada orang lain dan bekerja sama dalam kebaikan, ta'awun, saling tolong menolong. Ya. Ini sangat diperlukan dalam menghadapi pandemi atau wabah, dan juga dalam usaha untuk menghilangkan wabah tersebut. Nah, itu diantara faedah-faedah yang ada dalam hadis yang ke-24, yaitu tentang ruqyah. Ya. Kemudian hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25 ini tentang maja'a fid dawa. Penjelasan tentang obat. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Asy-syifa'u fi thalathah." Kesembuhan itu, obat itu ada pada 3 hal. Iya, kesembuhan atau obat penawar itu ada pada 3 hal. Fi syartati mihjamin, yang pertama adalah yaitu sayatan ketika berbekam. Maksudnya di sini adalah yang pertama adalah bekam, hijamah. Ya. Au syarbati asal. Atau yang kedua adalah dengan meminum madu. Ya. Atau yang ketiga, kayyatin binar atau kayyatin binar. Pengobatan yang ketiga adalah dengan kay, besi yang dipanaskan lalu ditusukkan ke luka. Kay. Wa anha ummati 'anil kay. Dan aku melarang umatku melakukan kay, pengobatan yang ketiga tadi itu, dengan memakai besi panas. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Maka kita perhatikan hadis tersebut. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita semua dengan menyebutkan ada 3 hal yang bisa dipakai untuk pengobatan. Yang pertama adalah ikhrajud dam bil hijama wa nihwiha. Itu dengan cara bekam. Ya, atau mengeluarkan darah baik dengan cara bekam atau cara yang lainnya. Wa syurbul asal wa ma yaqumu maqamahu. Yang kedua adalah dengan meminum madu atau yang semisalnya. Dan yang ketiga, wa idza a'ya ad-dawa'u wa akhiru tibbi al-kay. Kalau memang tidak bisa semuanya, maka yang ketiga yaitu memakai cara al-kay. Ya. Maka inilah 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari metode pengobatan agar seseorang itu bisa sembuh. Ya. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah yang pertama, ad-dawa'ul madhkur fil hadis nabawi a'la yaqinan min ad-dawa' alladhi yudrikuhu al-atibba'u bit-tajarub. Jadi Nabi telah menyebutkan tadi obat-obat yang bisa menyembuhkan seseorang biiznillah. Di antaranya dengan mengeluarkan darah, dengan cara bekam dan semisalnya, minum madu dan yang semisalnya. Ya. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi yang menjelaskan tentang hal tersebut, maka benar-benar kita yakini ya, apa yang disampaikan Nabi tersebut. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dan itu lebih harus dipercaya jika dibandingkan dengan percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para dokter. Ya, dokter itu kan ketika ingin membuat obat itu kan dengan percobaan-percobaan
itu pun kadang masih kurang pas. Kadang tidak berhasil, butuh uji klinis, butuh percobaan terus. Ya, karena memang apa yang diuji cobakan oleh para dokter dalam ilmu kedokteran itu kadangkala kan dari teori-teori, sehingga harus diuji coba kebenarannya. Ya. Tapi kalau Rasulullah yang mengatakan, maka Rasul mengatakan berdasarkan wahyu Allah. Sehingga harus diyakini lebih kuat. Iya, harus diyakini dengan lebih kuat. Namun tetap harus merujuk kepada orang yang ahli dalam seperti hijama, bekam. Jangan sembarangan. Ya, yang penting bekam, mengeluarkan darah. Ya, bahaya juga kalau tidak tahu ilmunya. Demikian pula madu. Ya, takarannya berapa? Apakah dalam kondisi seperti ini seseorang yang mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu boleh tetap minum madu? Itu semua juga ada orang yang ahlinya. Ya, maka juga harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, wa ma dzukira fil hadits sahih min asnafid dawa fattadawi biha sunnah. Wa hadha masyrutun bi ta'ati dzalika ad-dawa ala sunani at-tadawi as-sahihah. Ketika disebutkan obat-obat, tata cara pengobatan dalam hadis tersebut, ini menunjukkan bahwasannya berobat itu hukumnya adalah sunnah, dianjurkan. Ya, karena ini ada madu, ini ada hijama, yang di situ ada penawar dari sakit. Berarti di situ pengobatan adalah dianjurkan. Dan itu pun ya disyaratkan harus dengan yaitu petunjuk yang benar dalam hal pengobatan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya, yaitu dalam melakukan bekam atau mengeluarkan darah itu juga butuh ilmu. Itu metode yang benar, tidak sembarangan orang yang nggak punya skill dalam melakukan bekam lalu sembarangan. Jangan, nanti malah membahayakan kesehatan seseorang. Jadi harus tetap memperhatikan ya petunjuk pengobatan ketika melakukan bekam atau ketika mengkonsumsi yaitu madu. Ya, dan juga pengobatan yang lainnya harus benar-benar kepada ahlinya, pakarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, fal asalu manafi'uhu 'azimah. Madu itu manfaat-manfaatnya sangat-sangat besar. Fahuwa ghidha'un ma'al aghdiyah wa dawa'un ma'al adwiyah wa syarabun ma'al ashribah. Madu ini manfaatnya sangat besar. Dia sebagai gizi, obat ya, yang diminum baik secara tersendiri madu langsung atau dicampur dengan yang lainnya. Bahkan dijelaskan wa ma khuliqa syai'un fi ma'nahu afdal minhu wala mithlahu wala qariban minhu. Tidak ada ya sesuatu yang lebih utama dari madu atau sesuatu yang menyamai madu.
atau yang mendekati madu, nggak ada. Makanya luar biasa ya pengobatan ini. Tapi tetap harus ya sesuai ya dengan petunjuk penggunaan. Ya jangan asal-asalan madu kemudian satu botol semua diminum, ya salah juga. Ya. Kemudian yang berikutnya, al-hijamatu min at-tibb an-nabawi tsabit. Bekam itu termasuk pengobatan nabawi. Ya, bekam mengeluarkan darah dari tubuh itu termasuk pengobatan an-nabawi yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bekam hijam. Wa manafi'uha katsiratun, dan manfaat-manfaatnya itu sangat banyak. Naf'uha yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wal zaman wal makan was sin wal mizaj. Yang mana manfaat dari bekam tersebut kadang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, antara satu zaman dengan zaman yang lainnya, ya tempat atau umur atau yang semisalnya. Ya, maka di sini perlu kalau ingin bekam ya kepada orang yang memang ahli, yang skillnya bagus, pengalaman dan mengerti tentang bekam. Ya, jangan sampai saking pengennya bekam padahal kondisinya itu tidak boleh untuk bekam, tetap dipaksa bekam. Ini juga berbahaya. Ya, makanya semuanya itu merujuk kepada orang yang ahli di bidangnya. Makanya kita jangan sembarangan, harus kembali kepada orang yang berkompeten, ya, orang yang ahli dalam bidangnya. Kalau memang masalah bekam, maka cari orang yang bisa membekam, yang memiliki skill, pengalaman, dan orangnya juga memiliki akidah yang bagus. Ya, agar apa? Agar kita itu selamat dari hal-hal yang nanti berbau kesyirikan dan sebagainya. Ya, maka memang ketika seseorang sakit itu pengen sembuh. Karena sakit itu kadang nggak enak buat kita, ya pengen sembuh. Nah, ini saking pengen sembuhnya itu nggak mau lama-lama sakit, ya. Ada tawaran-tawaran dari temannya, padahal ada yang menjurus kepada kesyirikan, itu kadang diambil saja. Nah, ini yang berbahaya. Ya, tetap harus selektif, harus bersabar, cari pengobatan yang tidak melanggar syariat. Ya, tidak melanggar syariat. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil dari hadis Ibnu Abbas, hadis yang ke-25 dalam kitab ini, ya, adalah al-asal wal hijamatu min al-adwiyati al-'amah wa hiya nafi'atun min amradin katsirah. Yushiru ila dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam asy-syifa wa hadha lafdhun yufidul umum. Jadi kalau kita perhatikan, Nabi tersebut sudah menjelaskan dengan lisan beliau bahwasannya madu dan bekam itu termasuk jenis pengobatan yang direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ adalah lafaz asy-syifa, yaitu
obat penawar. Ya. Dan ini pun lafadz yang mengandung keumuman. Ya, makanya ini diantara cara pengobatan untuk menjaga kesehatan kita agar tidak gampang sakit atau terkena penyakit. Ya, demikian pula apabila yang sakit itu bisa mencoba jenis pengobatan seperti ini. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu harus kepada ahlinya. Jangan yang abal-abal. Ya, jangan yang tidak punya skill, pengalaman tentang bekam, tentang madu, ya. Lalu meminta kepadanya, jangan. Tapi harus selektif. Harus mencari orang yang benar-benar ahli, berkompeten, ya, dan telah diakui, baik itu masalah agamanya baik, ya, dan juga skill dalam pengobatannya itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keenam, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, dan ini faedah yang terakhir dari hadis yang ke-25. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa ana anha ummati 'anil kay. Dan aku melarang umatku dari melakukan pengobatan kay. Fihi isyaratun ila an yuakhkhira al-ilaj, an yuakhkhara al-ilaju bihi hatta tadfa' ad-darura ilaihi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang 3 obat penawar, yang terakhir adalah kay, dengan menggunakan besi yang dipanaskan lalu dipakai untuk mengobati pada bagian yang luka. Nabi mengatakan, aku melarang dari kay. Itu mengisyaratkan bahwasannya pengobatan dengan kay itu harus yang paling terakhir ketika sudah tidak ada lagi pengobatan lainnya. Ya, sudah dicari-cari nggak ada metode yang lain, cara yang lain. Sehingga sangat darurat untuk menggunakan kay tersebut. Hatta tadfa'a ad-daruratu ilai. Sehingga kalau sudah darurat, dalam kondisi yang darurat, maka boleh untuk melakukan hal tersebut. Ya. Wala yu'ajjal at-tadawi bihi. Sehingga tidak boleh ketika sakit langsung pakai itu. Ya. Pakai kay. Tidak. Ya, jangan di awal sekali memakai itu, tapi dicari pengobatan-pengobatan lain yang bisa dipakai, yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau memang sudah tidak ada, ya, minuman seperti madu nggak bisa, kemudian bekam juga tidak bisa, kemudian model pengobatan yang lain seperti ruqyah juga tidak bisa, ya, maka sangat darurat, tidak ada lagi, maka boleh untuk yaitu menggunakan kay tersebut. Ya. Maka ini diantara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita dari sisi pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
agar kita benar-benar ya memiliki keyakinan yang penuh dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tetap kita juga harus mencari orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya, dalam pengobatan tersebut, sehingga ya dengan pengobatan tersebut memberikan manfaat dan tidak malah memberikan madarat, kerusakan, bahaya bagi orang yang terkena sakit tersebut. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan afiah, agar kita diberikan kesehatan lahir dan batin, ya, sehingga kita bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal-amal ketaatan, karena sejatinya kesehatan ya ini juga modal yang amat berharga untuk kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang yang sakit itu tidak bisa maksimal dalam beribadah. Ya, tidak seenak orang yang sehat dalam melakukan ibadah. Maka ketika kita dikasih kesehatan oleh Allah, ini sebuah nikmat yang amat-amat patut untuk kita syukuri, karena dengan sehat inilah kita bisa beribadah dengan maksimal, kita bisa beribadah dengan optimal, ya, dan itu wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf kalau ada penjelasan atau perkataan yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.